Pada tahun 2018, dunia perfilman Hollywood dikejutkan oleh pemecatan seorang penulis naskah dan sutradara film, James Gunn, oleh Marvel Studios. James dipecat ketika ia sedang dalam proses pengerjaan naskah film yang akan ia sutradarai, Guardians of the Galaxy Volume ketiga. James dipecat akibat postingan kontroversial yang ia buat pada sekitar tahun 2009 hingga 2012. Ia membuat banyak lelucon tentang isu-isu sensitif seperti pelecehan seksual dan pedofilia. Meskipun akhirnya James meminta maaf secara publik dan kembali bekerja pada Marvel Studios, ini menimbulkan pertanyaan, apakah orang-orang tidak sadar akan jejak digital mereka? Jejak digital atau digital footprint adalah berbagai data yang ditinggalkan ketika seseorang menggunakan layanan digital. Mulai berbelanja secara online, kata kunci yang kita ketikkan di mesin pencarian, status yang kita like dan komen, video yang kita sukai, akun yang kita follow, website yang kita kunjungi, kegiatan tersebut akan meninggalkan jejak digital. Hampir semua orang memiliki jejak digital, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang normal ketika kita hidup di era digital. Menurut Intel, jejak digital terbagi menjadi dua jenis, jejak digital aktif dan pasif. Jejak digital aktif adalah jejak yang kita ciptakan secara sadar ketika kita mengisi atau menambahkan konten pada suatu web, seperti ketika kita membuat akun media sosial, memposting foto, ataupun mengomentari postingan. Sedangkan jejak digital pasif merupakan data yang kita ciptakan tanpa sadar, seperti browser history dan cookies. Semakin sering kita berkutat di internet, maka akan semakin besar jejak digital kita. Dari jejak digital kita, penyedia layanan dapat mengetahui jenis kelamin, usia, kebiasaan, hingga tempat tinggal kita. Jika diakumulasikan, jejak digital tersebut dapat digunakan untuk membangun gambaran diri kita sebagai seorang individu, serta gambaran aktivitas dan minat kita. Lalu, untuk apa semua jejak digital ini dikumpulkan? Jejak digital memiliki berbagai fungsi. Pertama, mempersonalisasi layanan dan konten masing-masing pengguna. Jika Anda bandingkan video di halaman beranda YouTube Anda dengan milik teman Anda, pasti berbeda. Disinilah jejak digital digunakan oleh YouTube untuk mengontrol video apa saja yang akan ditampilkan pada laman beranda para penggunanya. YouTube akan memberikan video-video yang memiliki keterkaitan dengan video yang Anda sukai. Tujuannya adalah agar pengguna mendapatkan video yang sesuai dengan kebutuhan atau minat mereka masing-masing. Hal ini juga akan menguntungkan YouTube, karena semakin puas para pengguna dengan video yang diberikan, semakin sering mereka akan menonton video, dan semakin besar juga keuntungan yang akan diperoleh YouTube. Fungsi kedua adalah personalisasi iklan. Beberapa perusahaan akan mengolah jejak digital Anda untuk menampilkan berbagai iklan pada website yang Anda kunjungi. Misalnya, Anda pernah menelusuri sebuah produk di Google. Keesokan harinya, ketika Anda mengunjungi suatu website, iklan yang pertama kali Anda lihat adalah iklan produk yang Anda telusuri sebelumnya. Mungkin Anda berpikir, hal tersebut merupakan suatu kebetulan. Namun nyatanya, hal tersebut merupakan cara perusahaan atau pengiklan untuk membuat iklan mereka tepat sasaran. Mereka menganalisis jejak digital Anda, kemudian memberikan beberapa iklan yang sesuai dengan data tersebut. Hal ini mungkin cukup membantu untuk menemukan produk yang sesuai dengan preferensi Anda. Bahkan, sebuah studi yang dilakukan oleh Adlucent pada tahun 2017 menyatakan bahwa 71% konsumen senang melihat iklan yang dipersonalisasi. Fungsi ketiga adalah jejak digital dapat membantu perusahaan dalam memilih calon pekerja mereka. Sebuah survei yang dilakukan oleh Career Builder pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 70% perusahaan akan melihat jejak digital para calon pekerja mereka.
Perusahaan percaya bahwa jejak digital dapat menunjukkan karakter serta kemampuan para calon pekerja. Beberapa fungsi jejak digital tadi mungkin menguntungkan, namun ada beberapa dampak yang dapat merugikan jika kita tidak bijak dalam mengelola jejak digital kita. Mark Rothenberg, Direktur Electronic Privacy Information Center, dalam wawancaranya mengatakan bahwa jejak digital sangatlah menakutkan daripada yang kita duga. Jejak digital dapat merekam preferensi, harapan, kekhawatiran, hingga ketakutan setiap pengguna internet. Jejak digital Anda juga dapat menjadi bumerang yang merugikan diri Anda sendiri. Salah satu dampak buruk yang dapat ditimbulkan adalah kebocoran data. Mungkin sebagian orang menganggap jejak digital sebagai sesuatu yang remeh, sehingga mereka dengan mudahnya membagikan beberapa data seperti tanggal lahir, jenis kelamin, ataupun lokasi. Namun, jika diakumulasikan, jejak digital akan membawa masalah jika hilang atau dicuri. Dampak negatif lainnya adalah pada menurunnya reputasi online yang dapat berakibat fatal pada karir maupun studi seseorang. Tidak hanya perusahaan, beberapa perguruan tinggi di luar negeri telah menetapkan sistem untuk mengecek digital footprint para mahasiswanya. Pada tahun 2019, Harvard University pernah membatalkan penawaran penerimaan seorang calon mahasiswa bernama Kyle Kashuv karena komentar rasis yang ia buat di media sosial pada saat ia berusia 16 tahun. Menurut Michael Vertig, jejak digital merupakan sesuatu yang permanen, karena belakangan ini lebih mudah dan murah untuk menyimpan data daripada menghapusnya. Ini berarti setiap kegiatan yang kita lakukan secara online memiliki catatan permanen. Sehingga kita harus berhati-hati, terutama saat kita memposting sesuatu di media sosial. Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk menjaga jejak digital Anda tetap positif. Langkah pertama adalah ukurlah seberapa besar jejak digital Anda di internet. Salah satu cara untuk mengetahui apa saja yang internet ketahui tentang Anda adalah dengan cara mencari nama Anda pada beberapa mesin pencarian. Kemudian, review hasil pencarian minimal 2 halaman yang muncul. Langkah kedua adalah kelola jejak digital Anda di media sosial. Lihat semua postingan Anda. Kemudian, jika Anda menemukan postingan yang menurut Anda tidak pantas dilihat oleh orang lain, segera hapus postingan tersebut. Anda juga bisa mengatur privasi akun Anda, memilih apa saja yang bisa dilihat oleh orang lain pada laman media sosial Anda. Untuk keamanan akun, Anda bisa rutin mengganti password dan membuat password yang lebih kuat agar akun media sosial Anda tidak mudah diretas. Kemudian, Anda juga bisa menghapus beberapa akun media sosial yang sudah tidak Anda gunakan lagi. Langkah ketiga adalah membangun reputasi online yang positif. Selalu pikir ulang sebelum Anda memposting sesuatu. Anda boleh menjadi diri sendiri di media sosial, namun Anda juga harus bijak dalam membangun persona Anda di internet. Karena jejak digital merupakan representasi diri Anda di dunia digital. Hindari memposting sesuatu yang akan Anda sesali di kemudian hari. Jadi, pikirkan 2 kali sebelum Anda menekan tombol enter. Beberapa hal lebih baik Anda simpan sendiri, karena data kita merupakan sesuatu yang berharga di era digital seperti saat ini. Dan apa yang Anda lakukan secara online akan mengikuti Anda layaknya jejak kaki.